Ya teman-teman semua, balik lagi sama gue Andar Putra Ramadan. Ini adalah episode ke-19 Pilot Tuntang Lantung. Dan ini di segmen khusus Private Jet Only jilid ketiga. Sebelumnya ada dua segmen sebelumnya. Di Private Jet Only kita bahas nih ngobrolnya sama pilotnya Private Jet. Nah saat ini di episode ke-19 ini di Private Jet Only jilid 3, kita akan dapetin informasi tambahan mengenai operation khususnya di corporate and private jet, dan juga overview singkat mengenai ground, bisa bilang apa ya Pak? Ground support ya Pak? Nah, ground handling plus flight support. Nah, ground handling dan flight support. Di episode ini gue nggak sendirian, di sini ada Pak Ian Sahlan, manajer operasi dari Karisma. PT-nya apa Pak? Namanya PT Karisma Bahana Aviasi. Nama kerennya Karisma Flight Support. Yes. Located di Bandara Halim Perdana Kusuma dan ada beberapa airport. Nanti pokoknya kita tanya sama Pak Ian langsung deh. Sebelumnya Pak, makasih banyak atas kesempatannya Pilot Lantung bisa ngobrol bareng. Iya. Jangan aku deh Pak, saya jadi gak enak. Terus juga terima kasih kesempatan yang sudah dikasih ke saya menuntut ilmu, menimba ilmu dan experience di Karisma. Pak, ini teman-teman saya ini banyak yang nanya sebenarnya nih Karisma itu apa sih Pak? Karisma. Ini gue jelasin dikit tentang apa sih PT Karisma. Jadi PT Karisma itu nature bisnisnya sih ground handling. Ground handling. Ya, ground handling. Gue juga basicnya dari ground handling. Okay. Memang dari dulu gue kerjanya ngurusinnya ground handling. Nah, Karisma sendiri backgroundnya adalah sebenarnya kita dulu namanya Pegasus Air Charter. Pegasus Air Charter itu ground handling juga sama, cuma kita saat itu lebih kepada ngurusin private jetnya Pak Bakri aja. Spesifik ya? Spesifiknya dari Bakri Group. Lepas daripada itu, selesai dari Bakri Group, kita juga pengen ngelebarin sayap. Kita mau handling private jet yang lain juga, nggak hanya Bakri Group. Jadi kita spin off lah dari Bakri Group, kita bikin ground handling sendiri. Ground handling sendiri yang nggak ada sangkut pautnya dengan Bakri. Siapa aja bisa kesini lah. Siapa aja bisa. Jadi nggak khusus buat Bakri, kita bisa handle other aircraft lah. Owner yang pesawat yang lain juga bisa join di handle sama Karisma. Nah, PT Karisma dibuatlah tahun 2014. 2014 dari Pegasus Air Charter berubah nama menjadi PT Karisma Bahana Aviasi. Hanya merubah nama di dalam sertifikat ground handling. Basicnya sama ground handling. Nah, tapi khusus PT Karisma Bahana Aviasi ini kita bukan ground handling saja. Itu dia. Nah, service bisnis kita ini, bisnis account kita sekarang juga kita itu punya bisnis lain namanya flight support. Flight support. Apa sih bedanya ground handling dengan flight support? Itu dia Pak. Dan ini umumnya yang tahu nih orang-orang yang operate di 91-135 doang nih. Iya. Teman-teman di luar sana mungkin ini kan yang rata-rata, wah airlines, tahunya pesawat tuh airlines. Iya. Coba Pak, flight support tuh apa sih Pak sebenarnya ini? Jadi flight support itu sebenarnya kalau kita bicara airline itu juga melakukan pekerjaan yang namanya hampir sama juga, namanya flight. Mereka melakukan yang namanya flight support. Jadi kalau biasanya kita hanya melihat ground handling itu lebih kepada ground support, kita melakukan flight support. Biasanya operator yang punya flight support untuk khusus penerbangan dia sendiri. Tapi karena ini gue basicnya ground handling, gue punya flight support, gue bisa dispatch pesawat private jet apapun yang dititipkan di perusahaan gue. Jadi private jet, owner beli private jet, titip di perusahaan gue servis dari A sampai Z. Diurusin semuanya. Udah detek mengek. Pokoknya dari flight planning, lu mau terbang dari mana ke mana, lu requestnya mepet, lu requestnya cuma berapa jam sebelumnya, permit gua buat. Bener-bener semua di-provide lah. Provide. Mau request sampai hotel, transportasi, ground handling di internasional. Jadi gua flight support ini kita belajar dari internasional. Kita belajar dari internasional seperti flight support yang ada di luar negeri, misalnya ada Universal flight support, ada Jetex, ada Hadid, ada Colt International, ada Jet Aviation yang di Hong Kong, ya, itu flight support juga. Jadi kita tidak hanya melakukan ground support, tapi kita dispatching aircraft juga
tenaganya kita maksudnya staff kita backgroundnya flight operation. Nah, salah satu flight operation di Karisma backgroundnya adalah internasional juga kebetulan, punya license FAA. Jadi standarnya udah top lah ibaratnya ya. Jadi kita belajar juga, maksudnya nggak tiba-tiba kita tahu gimana sih caranya. Kita belajar juga dari luar negeri. Nah, backgroundnya kita itu sebenarnya selain flight support itu kita ingin buat yang namanya FBO, Fixed Base Operation. Di Halim sudah ada FBO, salah satunya si Premier. Ya, tapi Premier walaupun dia FBO, dia belum melakukan yang namanya flight support sebenarnya. Flight supportnya dia masih di sub pakai flight support luar negeri. Nah, kalau Karisma kita pure melakukan dispatching sendiri. Tinggal FBO bikin lounge, ya, kalau FBO kita harus punya hanggar dan punya lounge. Hanggar itu sekarang di sini bukannya kita nggak mau buat hanggar, tapi memang space-nya di Halim udah sulit lah buat hanggar sekarang. Barangnya itu aja, tempatnya itu aja, lokasinya. Sementara kita mau dapetin kontrak bikin hanggar sulit. Baik. Pak nih kan Pak Ian ini udah malang melintang di dunia private jet. Tadi kan owner, sekarang banyak owner, nggak cuma satu grup doang, tapi semua owner bisa gabung bisa pesawatnya dititipin ke. Sebenarnya banyak nggak sih Pak owner private jet ini di Indonesia? Ya kalau saya sih udah ngeliat di OCC ya banyak. Nih Pak Ian yang tahu dari beberapa tahun belakangan ini kan. Dulu ya, kira-kira tahun 2018 ya. 2018 itu kita pernah ngitung-ngitung juga, waktu itu masih zamannya direktur kita Pak Kabul. Kita cek ada berapa sih yang punya private jet. Banyak yang punya, cuma maksudnya kita lebih ngitung aircraftnya ada berapa. Jadi ada satu owner ini dia punya 2-3 pesawat, ada yang punya 9 pesawat. Ya kan? Nah, kalau gua hitung tahun 2018 itu, sekarang gua nggak tahu ya berapa ya, tapi maksudnya sekarang pasti lebih banyak. Tahun 2018 itu ada 59 pesawat private jet di Indonesia. 59 owner by Indonesian. Orang Indonesia kayak kaya sebenarnya. Orang Indonesia kayak kaya. Jadi parkirnya nggak hanya di Indonesia, bisa parkir di mana aja sih pesawatnya. Yang penting kita bisa dispatch. Pesawat itu mau base di mana aja nggak apa-apa, kita dispatch dari sini. Tapi kalau memang kliennya ibaratnya itu pesawat kliennya Karisma, mau dimanapun ya dispatch dari sini. Kadang-kadang mereka juga nggak selalu mau parkir di sini karena si owner ini kan nggak semuanya tinggal di Jakarta kan. Misalnya dia tinggal di Bali, orang kaya mau bebas. Jadi punya rumah di mana aja. Biasanya dia mau nge-base di Singapura nggak ada masalah. Nah Pak, coba kalau boleh kasih tahu mention kita sedikit, nggak usah nyebut nama yang enak juga ya. Klien-kliennya itu siapa aja sih Pak? Klien Karisma? Konfidensial ya? Iya. Klien Karisma ya banyak ya. Klien Karisma ini dari sekitar sekian banyak tadi jumlah private jet itu kita handle mungkin sekitar 30%-nya. 30%. Kita ada handle sekitar 20-an jet. Ya kliennya kalau yang gampang diingat ya misalnya yang punya rumah sakit, yang punya mall gitu ya kan. Ada yang punya PI Mall ya kan. Ada yang punya pabrik ini, pengusaha papan atas ya. Ada yang punya rokok-rokokan ya kan. Jadi mereka pengen juga, maksudnya karena movementnya perlu cepat, kita kerja. Kebutuhan lah. Nah Pak, ini kan kita sama-sama tahu nih di dunia penerbangan kemarin 2020 ini kan pukulan luar biasa nih COVID nih. Nah, Karisma merasakan itu nggak? Iya pasti. Karisma efeknya itu baru terasa di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu kita benar-benar yang punya pesawat aja benar-benar parkir pesawatnya. Nah kelebihannya kita kenapa masih punya pendapatan, karena kita juga pesawat itu dititipkan di kita dapat ada fee-nya gitu. Jadi lo terbang lo bayar sama gua karena pesawat lo gua urusin kan. Dia kan pesawat ini rata-rata pakai registrasi asingnya. Jadi untuk urusan permitnya gua harus tetap jalan. Ya, jadi permit nggak boleh putus. Jadi permit tetap jalan, tetap gua urusin walau tuh pesawat nggak dipakai. Ya, tapi pesawatnya tetap kita pastikan tuh pesawat serviceable. Jadi
Nggak, maksudnya kita kerja sama engineer-nya, make sure bahwa ini pesawat nggak ada masalah. Kalau tiba-tiba dia mau pakai saat itu pesawatnya ready. Yang itu yang mesti kita pastikan itu aja, pesawat siap. Namanya orang udah beli private jet kan, bayang mau tiba-tiba, iya besok gua mau berangkat. Iya, rata-rata gitu. Dan yang pakai kan macam-macam juga, kadang-kadang yang pakai keluarganya juga kan. Iya. Nah Pak, gimana caranya Karisma nih mempersiapkan suatu penerbangan ya Pak? Mungkin kita bagi dua ya Pak. Ada yang kayak tadi Bapak bilang kan, ada yang pesawatnya dititipin di sini, ada yang mungkin cuma main clock sekali doang ngejar. Kalau yang misalnya pesawat emang klien ya, ibaratnya yang udah langganan gitu di sini, apa aja prosesnya pada saat misalnya telepon, oh nih pesawat mau dipakai besok gini. Ini Karisma nih langsung ngapain nih Pak biasanya? Nomor satu ya. Nomor satu kita harus tahu dulu itinerary. Oke. Itinerary mau kemana, penumpangnya siapa, terus berapa lama lagi dia mau berangkat. Jadi kita harus tahu nih minus berapa di departure. Kita yang nomor satu kita kerjakan nomor satu permit. Oke. Karena pesawat ini registrasi asing, setiap dia movement bergerak di domestiknya Indonesia, permitnya harus ada. Jadi itu yang diusahakan. Nomor satu kerjakan permit, karena permit ini dalam prosedur pekerjaan itu butuhkan beberapa hari kerja. Nah, tapi diberikan keleluasaan. Namanya saja unschedule. Begitu unschedule, artinya permitnya juga nggak bisa pagi-pagi harus request, nanti keluarnya baru sore, nggak bisa. Jadi kita kalau kita kalau mau request permit, kalau bisa permitnya kalau bisa 15 menit keluar, istilahnya gitu. Tapi ya ada prosedurnya lah. Maksudnya rata-rata kita publish ke klien atau ke prinsipal bilang permit ini bisa kita range within 6 hours, ya 6 jam. Padahal kita bisa range lebih cepat daripada itu, bahkan cuma dalam 1-2 jam kita bisa dapetin permit. Yang permit ini soalnya kan permit ini meliputi berapa kementerian, ya ada 3 ministry, satu Ministry Foreign Affairs, ya, Kementerian Luar Negeri, ada Defense Force, itu Kementerian Pertahanan, udah gitu Mabes TNI ya. Terus ada yang terakhir adalah yang ngeluarin permit numbernya itu adalah Kementerian Perhubungan, Transportation ya, Ministry of Transportation Indonesia. Baru kita bisa terbang, baru kita bisa arrange yang lainnya. Siapin pesawatnya, misalnya pesawatnya di hanggar, keluarin dari hanggar, bawa ke parking stand. Terus anak-anaknya kita siapin, krunya kita siapin, pilotnya kita info bahwa mau ada penerbangan within 3 hours mungkin, within 6 jam atau besok pagi-pagi. Biasanya dia request yang paling dadakan itu biasanya request itu jam 9 malam mau terbang jam 5 pagi. Jadi midnight tuh jam-jam gitu. Jadi kita langsung kerjain malam itu juga, kita kerjain dan kita teleponin satu-satu, sampai yang bagian permit juga harus kita teleponin. Jadi kita mohon maaf juga kadang-kadang sama teman-teman yang kerjanya memang bagian permit ya, di Kementerian Luar Negeri, di Kementerian, di Mabes TNI, di Perhubungan, ya kita telepon, mohon maaf Pak, kita ada request flight hari ini. Ya kalau misalnya jam 2 pagi request ya kita telepon jam 2 pagi, ya mohon maaf gitu. Tapi memang namanya unschedule gitu. Kadang-kadang sih marah-marah juga mereka. Gimana sih request dadak-dadakan, ya namanya unschedule. Namanya unschedule. Nah, yang perlu diperhatikan namanya unschedule ini, yang kita handle ini lebih banyak bukan pesawat charter. Jadi yang namanya Part 91 itu adalah private aircraft, private flight, dan digunakan juga khusus buat pribadi, tidak buat ngangkut penumpang bisnis. Jadi memang yang punya yang pakai. Itu bedanya ini, kadang-kadang orang tuh kan keliru Pak antara air charter sama memang the real private aircraft gitu loh. Makanya kalau nggak benar-benar di aviation, kadang-kadang dia, lo kerja di mana? Kerja di charter ya? Gue mau charter pesawat? Enggak, gue nggak di charterin. Memang ada bagian yang charter ada, tapi kalau mau charter langsung ke bagian pencharteran. Maksudnya mereka kadang-kadang charter yang bagus udah pakai aplikasi kan. Betul. Airline sekarang ya. Iya. Lo mau charter pesawat apa, yang seatnya berapa, lo mau terbang kemana? Yang penting mau terbang kemana tuh paling penting. Lo mau terbang kemana dan lo mau berangkat jam berapa tuh paling penting. Karena itinerary itu buat perhitungan kita, lo berapa cepat gue bisa nyiapin pesawat kan. Nah Pak, tadi setelah permit yang memang utama ya, apalagi karena pesawatnya registrasi asing, hal apa lagi yang paling esensial ya ibaratnya? Suatu di one mission gitu? Nggak ada lagi sih sebenarnya permit aja. Kalau permitnya udah ada, yang lain bisa berangkat udah. Kalau persiapan yang di lapangan sih kita bisa siapin cepat. Pesawat itu kan cuma perlu ditowing kan? Iya, towing dari hanggar atau dari parkiran seberang, di parkir selatan, ke towing di Halim ya, terutama di Halim.
parkirnya pesawat ini kan kalau di Denpasar mungkin beda. Jadi kalau di Denpasar tuh ada General Aviation Terminal. Kalau di sini kita semuanya terminalnya pakai terminal komersil ya. Jadi kita towing, pesawat kita siapin, kita refueling, kru datang, flight planning. Nah, kalau buat operation gua ya OCC selain mempersiapkan permit, udah dia mulai buat flight planning, udah gitu contact destination. Apa aja yang mesti disiapin, misalnya destination-nya kemana nih terbangnya? Jakarta ke Labuan Bajo, atau ya dari Halim ke Labuan Bajo, Halim atau ke Sorong, mau ke Raja Ampat atau mau ke Denpasar, ya kita kontak di sana. Yang mesti kita ketahui juga adalah prinsipal tuh kadang-kadang request dia itu jamnya itu yang nggak cocok sama jam operasi bandara, ya kan? Saya mau terbang jam 11 malam lah, rata-rata nih selama pandemi ini airport di daerah tutupnya lebih awal karena memang penerbangan mereka low kan, jadi mereka jam 5 sore udah tutup atau memang banyak runway yang memang belum dilengkapi untuk night flight. Jadi kadang-kadang bisa nggak saya landing jam 10 malam? Waduh nggak bisa pak, bisa nggak di extend? Dan mereka nggak mau kenal kata-kata nggak bisa. Itu gimana tuh pak ngadepin kayak gitu pak? Kan kliennya tadi orang-orang gedean semua yang ibaratnya ya gue bayar, ya gue beli, ya gue ini. Nah ini kan masalahnya peraturan nih pak ya. Kita tahu ini peraturan, ini kan orang-orang begitu kadang-kadang ya gimana jadi, gitu ya. Jadi kita lakukan dulu pokoknya standar ya, maksudnya standar dulu. Lo lakukan apa yang bisa maksimal lo lakukan. Misalnya airport tutup jam 7 malam. Dia mau landing misalnya jam 9 malam. Nomor 1 pak, kita laporin dulu. Pak ini pesawat airport destination tutup jam 10. Bisa di extend nggak mas? Pasti dia nanya gitu. Oke kita coba extend. Untuk extend airport itu kita perlu menghubungin pejabat kan, pejabat bandara di sana. Pak kita mau ngajuin surat extend airport. Kalau misalnya dikasih, ya udah simple ya kan, simple. Otomatis yang udah pasti sih setiap ada extension itu ada biayanya, ya kan, ada biaya resminya. Ini extension soalnya dia kan extension itu kan lemburin orang sama peralatannya dia. Kalau memang airport yang bisa di-extend ya, misalnya kalau ada airport yang memang nggak bisa buat terbang malam, yang ada runway light yang nggak bisa di-extend. Cuma juga ya nggak ada itu sunset stop udah. Tapi kalau memang bisa di-extend cuma karena masalah manpower aja, kita paksa buat extend. Kalau kita udah mentok, kita laporin balik ke prinsipal, nanti prinsipal punya cara sendiri juga dia buat buka itu airport. Nggak tahu gimana, tiba-tiba dia bilang, oke mas, itu airportnya dibuka sampai jam 12 malam. Oh siap. Lebih mudah lah nggak sampai awal-awalnya sih biasanya dia ngerjain sendiri, tapi lama-lama mas nanti nextnya kalau ada extend ini masnya langsung nelfon aja ke sini. Oh ini pejabatnya sini, pejabatnya si itu gitu, dia bisa kasih otoritas. Nah memang nggak selalu bisa juga, tapi mostly bisa. Dan mereka kadang-kadang untuk extension itu mereka juga kalau dikasih memang ada pembayaran yang harus memang gede, karena memang di situ kan extend itu kan berarti harganya extension itu kan sebenarnya tergantung manpowernya di sana kan, manpowernya di sana, dan memang sekian pak biayanya. Dia udah kalau untuk kepentingan bisnis dia udah nggak ada masalah. Nggak peduli ya. Ada kata-kata range mas at any cost. Jadi pokoknya nggak peduli, yang penting itu harus nyampe masuk situ. Yang penting gue nyampe, maksudnya gue nggak ada barrier, gue ngalang-ngalangin gue terbang ke sana, nggak ada barrier gitu aja. Nah pak dari ini penerbangan yang dihandle sama Karisma tuh tadi kan udah di-mention soal 491 ya. Selain itu apa lagi pak yang di-handle? Nah, selain 491 kita juga sebenarnya bisa handle yang charter. Ada beberapa klien kita memang basicnya sport charter. Yang sport charter itu biasanya registrasi lokal, pakai PK registration. Kalau charter di Indonesia pakai registrasi asing, ada juga klien kita yang pakai registrasi asing. Dia memang ada aturan ya di Indonesia. Jadi kalau sport charter Indonesia itu kalau lo bawa penumpang 3 drop di Indonesia, lo nggak boleh angkut penumpang balik. Ada cabotage-nya. Jadi itu juga harus dipenuhi. Walaupun ya di airport di Indonesia mereka itu hampir, apalagi pengelola bandara atau orang yang maksudnya petugas lah ya, petugas atau memang yang otoritas bandara itu, mereka itu hampir nggak bisa ngebedain yang mana private yang mana charter. Ya kan, ini private atau charter hampir nggak beda karena memang aturannya kita tuh ada sih sebenarnya. Jadi di aturan kementerian kita tuh ada yang namanya
non schedule, non niaga. Ya kan, non schedule, non niaga itu pure private jet. Ada yang namanya non schedule tapi niaga, part 135. Non schedule juga tapi dia niaga, dia angkut penumpang. Nah, kalau pakai registrasi asing itu hampir susah dibedain kalau kita nggak dari awal mendeklar bahwa ini spot charter atau ini charter flight ya. Jadi dan mereka nggak terlalu banyak peduli, yang penting mereka lebih kepada pelayanan. Jadi kalau aturan itu mungkin kalau kayak Inaka dia paham, oh ini charter, lu kayak Botex harus ikutin ya, misalnya gitu. Tapi kan di lapangan ini hampir nggak ada pengawasan. Jadi sebenarnya sih nggak usah diawasin juga, sebenarnya sih aman-aman aja gitu. Cuma kadang-kadang orang suka ada yang paham ngerti gitu bahwa lu kok ngangkut charter sih dari luar gitu, dari luar mengangkut charter, dari dalam mengangkut charter gitu. Nah Pak, sistem kerjanya di mana Karisma sendiri, karena tadi itu schedule semua bisa berubah segala macam, itu berarti 24 jam on call apa? Ya, jadi harus namanya 24/7. 24/7 ya. Jadi gini. Inilah yang membedakan Karisma dengan ground handling lain. Orang kalau bicara di Indonesia, orang lebih mengenal Karisma is ground handling. Tapi kalau di mata internasional, Karisma is flight support. Jadi Karisma flight support itu lebih lebih berpikir lebih kepada dispatching aircraft. Nah, jadi kalau dilihat orang-orang di Indonesia ini belum banyak berpikir bahwa gua akan handling pesawat itu within 24 hours karena selalu maksudnya tertutup dengan jam kerjanya sampai sekian, atau operasi pesawat airportnya juga tutup. Padahal kan pesawat gua nggak cuma lokal, pesawat gua itu gua dispatch pesawat itu nggak cuma di sini doang kali ini. Berangkat dari kanan, balik lewat kiri, ya kan? Berangkat lewat Jepang ke Amerika, pulangnya nanti dia lewat Middle East, lewat Europe, lewat Middle East. Jadi around the world. Nah, itulah yang perlu, makanya gua harus 24 hour. Jadi kadang-kadang di Amerika, misalnya gua dispatch pesawat kita minta ke Amerika. Ke Amerika dia di sana pagi hari, kita di sini lagi malam-malam. Di sana mereka siang-siang lagi semangat-semangatnya kerja, jadi kita udah setengah-setengah ngantuk kan. Sementara nih prinsipal minta gonta-ganti destination. Gua mau ke Portland. Nggak jadi deh. Satelit City aja. Gue mau ke New York, ganti deh Washington aja, rubah terus. Itu udah biasa banget. Dan emang harus siap ya Pak? Harus siap, jadi gue bikin 24 hour operation. Ya, apalagi yang dilayanin kan emang private jet ibaratnya ya. Dia tanggal itu dulu Pak. Keinginannya beda-beda gitu kan. Ya dulu juga kita berpikir kita harus, dari awal gue berpikir kita harus bikin yang 24 hour. Kenapa kita bikin 24 hour? Supaya pilot aja kadang-kadang mau terbang nih, misalnya jam 5 pagi, malam-malam tuh dia udah minta flight plan. Mas, boleh dikirimin nggak flight plan-nya dulu mas, buat aku belajar. Maksudnya kita harus pelajarin. Jadi dia kan namanya teman-teman di penerbang ya, teman-teman kita penerbang tuh semuanya, apa sih yang bikin kita sukses kerja sebenarnya? Kalau di dunia penerbangan, preparation. Nomor 1 is preparation. Lu prepare. Dan kalau misalnya waktunya mepet, itu kenapa sih lu waktunya mepet bisa? Karena gue udah prepare dari awal, buat mepet-mepet ini gue udah prepare juga. Jadi kalau lu tiba-tiba dadakan kerja, ini gue udah siap. Subscribe, langganan Jeppesen gue udah siap. Lu mau kemana aja lu bisa gue layani. Lu mau kesini aja, chart gue valid. Captain aja yang chartnya nggak valid kita support. Misalnya chart gue nggak valid nih mas, udah kayak gue nggak bisa update subscribe lo karena itu produknya penerbangan, produknya Rockwell Collins atau punyanya pesawat, tapi gue punya yang valid, nanti gue kasih hard copy-nya. Jadi bisa kita buat begitu. Jadi kita kru aja kan, kalau di private jet ini bedanya kru gini, subscribe untuk Jeppesen aja masing-masing yang dikasih responsible pilotnya langsung kan. Iya, langsung ngurus sendiri Pak. Ngurus sendiri, bukan engineer lah, tolong nih di-upload, tolong nih, enggak, mereka tuh in charge buat ngurusin itu sendiri, walaupun mereka bisa delegasikan ke engineer, tapi tetap mereka yang in charge, mereka yang pastikan bahwa flight plan-nya mereka atau subscribe-nya Jeppesen mereka update. Nah, kalau mereka nggak update, inilah gunanya gue, fungsi gue nih, Karisma nih, gue punya Jeppesen yang valid. Namanya udah flight support, apa aja di support tuh? Ya, dari A sampai Z. Jadi kayak misalnya lu terbang ke Amerika nih beberapa kali, Mas landing nanti saya orderin mobilnya kendaraannya buat berapa seat, misalnya
buat 5 orang ya, saya maunya Suburban, saya maunya Cadillac Escalade. Cari gua harus cari itu mobil. Pak, adanya mobilnya ini, nggak mau dia. S-Class ya, S-Class yang tahun sekian. Jadi gua harus cari itu mobil. Jadi gua juga belajar juga gua di luar negeri, gua kalau sewa mobil di mana. Oh, harus di Evis, oh harus di sini. Kalau di Eropa di mana? Oh, harus di sini. Hotel-hotel juga begitu yang dekat dengan. Jadi gua juga nanya-nanya sama kru-kru yang udah experience terbang di sana. Oh, hotel yang paling apa namanya rekomend buat kru di sini, dekat dari airport, transportasinya bagus misalnya gitu. Ya kita belajar, maksudnya nggak tiba-tiba kita jadi jago nggak, tapi belajar ke sana, belajar kemari. Terus dengar di setiap kru pulang kita tanya, gimana kayak kemarin handlingnya di sana. FBO di sana kita pakai ground handling, misalnya Signature, kita pakai handling Atlantic. Oh mereka bagus, kita tiru yang bagus-bagus, kita tiru. Folder flatline-nya aja gua tiru. Sampai gitu. Oh pakai yang mirip-mirip. Iya betul. Kemarin baru perhatiin tuh. Apa jet aviation apa kan? Iya. Bentuk ininya sama. Bentuk foldernya. Jadi gue bikinin flight briefing. Jadi kapten tuh datang, gue mau terbang ke Amerika. Cap, ini nanti untuk terbang ke sini overflying-nya nomor sekian. Jangan lupa nanti kalau nanti file ATC flight plan ini udah go file ATC flight plan-nya. Overflying number, landing permit number, overflying di sini, overflying di situ, bisa segala macam permit itu sepanjang jalan itu udah gue update. Dan untuk request overflying itu kan gue butuh waktu. Itulah dibutuhkannya OCC gue 24 jam buat kecepatan kita buat request overflying. Karena rata-rata di dunia ini overflying itu sistem requestnya semua sudah online. Indonesia masih termasuk yang lemot. Bener. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lah ya, kita sama-sama juga. Maksudnya Indonesia tuh masih pakai 3 ministry. Sedangkan di sana tuh cukup dengan CAA itu kan Civil Aviation Authority ya. Itu dia yang kasih, dia yang lebih dia langsung bisa kasih approval gitu. Kalau kita masih beres. Ini stakeholdersnya kebanyakan kadang-kadang di sini ya. Jadi kemana-mana gitu. Ya buat safety lah sebenarnya. Iya sih. Semua pasti ada hikmahnya gitu. Ngelesnya gitu. Nah, Pak, sebenarnya Karisma ini punya flight crew nggak? Kan kalau ground crew ya jelas nih ya. Ibaratnya semua adalah dari yang towing aja ini sendiri. Gini-gini gue walaupun internship di OCC sampai tahu loh diajarin cara itu tuh bersihin lavatory itu sama ya, mas-mas yang di ground tuh Pak. Walaupun air bersih dulu, kuras, keluarin lagi, masukin lagi. Nah Pak, tadi balik lagi ke pertanyaannya, punya flight crew nggak Pak? Flight crew saat ini Karisma nggak punya. Nggak punya. Dulu waktu Karisma masih, jadi gini, gue cerita balik lagi nih, balik laginya gini. Dulu Karisma itu sempat jadi aircraft management. Oke. Kita lepas dari aircraft management karena memang aircraft management ini modalnya lumayan gede. Jadi aircraft management ini dunia lain lagi di luar ground handling, di luar flight support. Jadi untuk jadi aircraft management itu dibutuhkan yang namanya satu memang flight support. 50% flight support, ada ground handling. Ya. Ground handling ini sebenarnya sih nggak harus. Lebih flight support sama kamu. Sama maintenance-nya dia. Jadi kita harus punya engineer yang attach si pesawat itu dan gua provide krunya. Gua provide krunya. Jadi kru itu dari kita sendiri. Tapi dengan berjalannya waktu gua lihat kayaknya gua ngidupin kru lumayan mahal. Mahal itu biaya kru dan prinsipal yang punya pesawat kadang-kadang nggak setuju dengan fasilitas yang kita berikan buat kru. Kadang-kadang nih krunya nih, kenapa lu gaji gede banget? Ini kan udah standarnya sesuai kontrak. Kenapa lu begini? Kenapa lu gitu? Tapi ya lama-lama kita mundur dari bisnis itu, kita balikin lagi. Ini kru mendingan under si prinsipal langsung. Jadi ini apa? Skema bisnisnya atau skema operasinya private jet itu agak rumit dibanding airlines ya. Yeah. Jadi ini sedikit ini ya, gua akan describe sedikit yang lebih biar lu bisa bayangin nih. Ini ada orang nih, misalnya punya pesawat nih. Dia punya pesawat, dia bisa nih pesawatnya taruh di aircraft management, biar aircraft management yang manage pesawatnya, kru dan lain-lain gitu ya Pak. Atau dia bisa handle sendiri. Dia krunya dia yang ngurusin ya. Misalnya dia punya pilot, biasanya rata-rata nih kalau dari observasi gue nih di sini itu rata-rata mereka cuma punya pilot sama engineer minimal ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini nggak pilot engineer juga. Dia itu semuanya tetap dikirim aircraft management. Cuma sistem penggajiannya mereka direct ke orangnya langsung ke prinsipal khusus buat si flight crew. Iya. Karena apa? Karena
itu big money soalnya. Betul. Buat kru itu. Dan kru ini mau prinsipalnya 1 bulan nggak terbang pun dia tetap digaji. Harus gaji. Buat 1 bulan nggak terbang kek, mau 3 bulan nggak terbang kek, pokoknya itu argo jalan. Nah ada lagi nih, satu lagi nih yang mesti dipahami juga nih teman-teman. Prinsipal kalau beli pesawat, dia kan mau beli pesawat, dia kan banyak, kalau beli pesawat dia banyak option kan. Lo mau beli pesawatnya tipe apa? Ini beli global atau beli Gulfstream atau beli Challenger, Bombardier ya misalnya. Nah yang perlu dipahami juga, lo mau pakai bendera mana? Nah, itu dia. Ya, lo mau pakai registrasi mana? Karena registrasi itu akan memvalidasi si pilot license. Jadi walaupun gue punya rating global express misalnya, tapi rating global express lo under N registration misalnya, FAA, ternyata ini pesawatnya mau dibeli pakai prinsipal maunya pakai registrasi San Marino. Nah itu butuh waktu juga gitu ya. Iya, divalidasi lagi harus, atau kalau memang keperluannya nggak cuma bisa sekedar validasi, harus rating lagi, ya dia harus rating lagi recurrent, harus simulator dulu. Karena standarnya masing-masing registrasi itu, si benderanya negara itu beda-beda. Nah itu nih bedanya lagi nih di private jet tuh, aduh, semua belang-belang, pesawatnya belang-belang. Jadi ada San Marino, ada Bermuda, semua you name it. PK ada, PK cuma mostly ya di sini ya Pak ya. Iya. Itu kalau lu misalnya di Halim ada pesawat jet kecil, ini apaan nih kodenya begini ya. Nah itulah mostly private jet ya, karena satu dan lain hal dan mungkin kebutuhan ownernya juga ya, namanya juga ya si prinsipalnya ini si ownernya kan, gue maunya gini ya udah nggak bisa ngomong apa-apa kan. Iya. Ya biasanya sih dikasih option itu sih lebih kepada yang simple ya, bukan murah tapi simple ngurusnya. Oh ini simple, nggak banyak requirement, udah pakai punyanya Bermuda. Rata-rata operator itu memang mengarahkan kita ke yang pengurusannya simple, ya, maksudnya untuk register ini nggak susah, untuk initial crew-nya juga nggak susah, yang simple lah. Sementara saat ini yang paling simple memang sih end registration Amerika. Dan makanya banyak banget private jet di sini November registration. Jadi itu karena mostly apa bisa online ya Pak. Bayangin orang kita, saya ngelihat validasinya Cayman San Marino, lo cuma print-printan gitu Pak. Iya. Ya, kalau nanti yang terbaru lagi mereka minta divideoin aja. Divideoin? Iya, divideoin. Jadi dia mau ngecek itu divideoin. Nanti dia akan cek tuh video berulang-ulang. Kalau masih kurang dia minta tolong ditambahin lagi videonya, tambahin lagi. Nanti sampai dia lo buka ini, lo buka itu, maksudnya dia lo buka panel ini, nanti sampai dia confirm. Lo start engine, lo ini udah confirm, dia rilis. Sampai begitu ya, dari kemajuan teknologi ya. Tapi itu semua karena di jilid sebelumnya Pak kita udah pernah bahas soal kenapa mostly private jet tuh ya PK ada tapi mostly ya yang November lah, yang Mike lah, yang Tango 7 lah, semua. Dan nggak menutup kemungkinan tuh pilotnya orang Indonesia loh sebenarnya. Itu yang lo semua harus tahu, makanya Pak Ian tadi mention soal validation untuk beberapa pilot yang saya tahu ya Pak ya, tetap mereka pakai license di GCA dengan validation gitu ya. Di GCA nanti divalidasi. Jadi walaupun mereka sekolah di CAE, sekolah di flight safety, ya kan, maksudnya mereka training atau course-nya di mana aja, validasi pakai license Indonesia juga. Tetap nempelnya di license Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Iya. Range kan tadi namanya klien ya. Tadi kan ada mention soal ada yang mungkin udah ibaratnya udah tahunan di sini, udah ini range biayanya itu berapa sih Pak? Kalau misalnya service rata-rata gitu ya Pak, dari pesawat berangkat dari misalnya dari hangar sampai dia take off. Ini pertanyaan sulit nih. Iya. Karena banyak sebenarnya itu di checklistnya soalnya itu. Oh, pertanyaan sulit nih, maksud gue gini, kalau harga ya sebenarnya harganya semua sangat konfidensial, tapi gue kasih range lah. Range ya. Maksudnya biar tahu nih, emang punya pesawat tuh butuh duit banyak gitu. Jadi ground handling aja harganya kita kasih nih harganya, maksudnya kalau dari kita tuh baru ground handling aja, ya, karena gue kasih ground handling belum termasuk flight support. Ground handling aja udah ada tuh, misalnya untuk basic handling range-nya adalah untuk sekelas Global Express dari semurah-murahnya $600 sampai $1.200 Indonesia, ya. Jangan bicara Singapura, jangan bicara, dan Indonesia juga jangan bicara Denpasar beda banget.
Lebih mahal ya. Denpasar itu walaupun masih wilayah Indonesia tapi harga handlingnya beda-beda tipis dengan di Singapura. Karena memang di situ FBO ya, maksudnya di situ ada pure FBO juga. Yang di South ya ada General Aviation Terminal, yang itu yang chargesnya luar biasa mahal. Chargesnya tuh untuk sekelas pesawat global aja untuk bayar FBO-nya aja bisa $2.500. Iya. Belum termasuk ground handlingnya. Nah, FBO doang nih ya, ibaratnya mau pakai gitu. Karisma ini khusus buat pesawat-pesawat yang gue handle, gue juga bisa memprovide fuel. Fuel. Jadi kalau lo mau, misalnya lo nggak punya kontrak dengan perusahaan refueler atau fuel provider di Indonesia, gue bisa provide lo fuel dengan pakai akun Karisma untuk fuel release, ya, ataupun pakai akun Karisma yang di Pertamina. Tapi gue untuk ngasih akun Pertamina gue akan selektif banget, ya kan? Karena Pertamina tuh kalau namanya fuel itu istilahnya lo nggak boleh ngutang lama. Lo abis ngisi 3 hari lo mesti top up lagi. Kalau fuel escrow gua kering, Pertamina bisa kasihan kan, maksudnya kalau lagi terbang jauh ternyata dia harus refueling tapi dia kredit fuelnya habis. Iya kan? Kalau kredit fuelnya habis sayang gitu loh, maksudnya ganggu mission lo. Jadi gua minta biasanya kalau mau pakai fuel dari akun gua deposit lah minimal lo deposit 50.000 atau 100.000. Jadi gua escrow gua tuh nggak benar-benar kosong. Jadi lu mau terbang kemana aja, deposit itu bisa cover lo terbang seminggu. Kalau nanti udah habis top up lagi gitu. Nah, jadi harga yang paling mahal sebenarnya itu harga yang di Indonesia itu kalau harga ground handling kisarannya segitu untuk sekelas Global Express atau Gulfstream itu $600 sampai 1.200 tergantung. Kenapa sih harganya kok jauh banget range-nya dari 600 ke 1.200? Karena gini, tiap perusahaan punya strategi masing-masing lah, ya kan? Strategi perusahaan gue itu, gue berhitung gini, gue mau dapat marginnya berapa dulu, gitu. Karena akan di-compare dengan perusahaan lain, dengan ground handling lain. Jadi kalau gue nggak kompetitif, harganya pindah mereka. Jadi ada juga prinsipal biar walaupun mereka juga ini ya, crazy rich lah dibilang, tetap aja kalau yang namanya bayar, urusannya manajemennya. Manajemennya dia bilang ini mahal. Padahal mereka kalau handling di luar negeri dengan harga yang ribuan dolar biasa-biasa aja bayar. Cuma kalau di Indonesia tuh senangnya nawar. Iya. Pak ini bisa ditawar nggak harganya? Lo mau berapa murah gitu? Daripada sibuk tawar menawar, jadi kadang-kadang gue kasih package. Ini harga lo paket sekian sama. Gitu ya. So gue kasih package sama flight planningnya semuanya gue buatin harganya sekian. Dan yang mahal juga sebenarnya bikin permit itu lumayan mahal juga, karena permit itu gue bikinnya within hours bisa jadi gitu. Nah gimana caranya Pak? Kan ada beberapa, kalau yang saya lihat kan di Halim kan ada beberapa perusahaan sejenis lah ya, maksudnya dengan skalanya mungkin berbeda-beda. Bagaimana caranya Karisma bisa tetap kompetitif bersaing gitu ya dengan perusahaan-perusahaan lain yang provide service yang sama gitu? Nomor satu ya, kalau gua kan maksudnya kerja di ground handling lama. Nomor satu itu adalah back to service, maksudnya balik lagi adalah service. Excellent service. Jadi namanya perusahaan ground handling itu lu gimana caranya lu educate semua staff itu kalau bisa equal. Kalau OCC gue dibilang pinter-pinter, gue harus didik semua yang lain sekelas OCC gue. Dan mereka harus tahu apa aja. Dan jangan pernah tuh yang namanya ngomong nggak bisa. Jangan pernah yang namanya ngomong nggak tahu. Jangan pernah tuh ketemu orang yang kayaknya kita lebih sok tahu. Jangan, pokoknya kita kalau datang tuh sense of service-nya harus sudah melekat. Udah gitu outfit lu juga mesti nunjukin, kalau lu sama body language lu nunjukin bahwa oh nih orang munafik lah ya. Credible nih. Pakai seragam, uniformnya bagus, udah gitu kalau ditanya paham. Jangan pernah bilang, wah itu bukan kerjaan saya Pak, wah itu saya nggak paham Pak, wah saya jangan. Mendingan lo ngomong standby check. Standby, saya cek dulu, saya belum ada informasi, saya kasih info Bapak within 10 menit. Lu tanya kemana-mana, nggak mungkin kita nggak bisa jawab pertanyaan, apapun itu. Kalaupun memang ternyata mentok nggak bisa jawab, lu harus delegasikan itu, escalate itu ke levelan yang atas. Jadi jawabannya juga, maksudnya ini udah gua escalate, udah gua
kasih pimpinan gua, udah gua kasih supervisor gua, gua kasih supervisor nggak bisa, gua kasih manajer gua, dia yang nanti yang jawab. Jadi jawaban kita tuh juga nggak, oh Pak ini memang sudah kita coba upayakan situasinya gini, reasonnya jelas dan paling penting ada solusi. Optionnya ini Pak kalau nggak bisa Pak, optionnya A, optionnya B. Jadi kalau prinsipal mana mau sih dengar kata, wah sorry Pak kita nggak bisa, sorry Pak ini nggak bisa di-rent, sorry nggak mau denger dia itu, nggak mau denger. Gue bayar mahal. Iya, dia expect-nya semuanya bisa, semuanya harus mulus, cepat gitu. Walaupun kita beberapa kali yang nggak bisa, banyak juga nggak bisa, tapi ya harus kasih reason lu udah berjuang bahwa ini memang nggak bisa Pak bilang. Misalnya dia mau landing jam 12 malam di Halim tutup. Lu berjuang dulu. Iya. Soalnya jangan sampai kita bilang nggak bisa, dia nyoba dia bisa. Nggak enak juga gitu. Iya. Gue nyoba nelpon komandan, nelpon ini, nelpon dan lanut nggak bisa. Tiba-tiba ada nelponnya yang lebih tinggi lagi, taunya Halim dibuka kan selesai kan? Iya kadang-kadang ya. Nah ini Pak, tadi kan banyak kemungkinan perubahan yang namanya private jet, schedule. Permintaannya suka aneh-aneh nggak sih? Tadi sih sudah dari waktu aja suka aneh, suka berubah-berubah gitu. Hal apa lagi Pak yang paling cepat bisa berubah gitu? Dan request yang mungkin ajaib. Oke, gini. Dulu gue juga sebelum kerja di private jet, gue kerjanya juga di handle-nya, gue di ground handling juga, salah satu ground handling di Sengkaren. Itu walaupun sama-sama ground handling, tapi ternyata bedanya jauh banget. Dulu itu gue selalu ground handling Sengkaren itu selain excellent service ya kita ya, memang kita sudah di-educate untuk excellent service, apa aja kita service. Nah, standar kerja kita itu lebih kepada on time performance. Kalau di private jet kita bener on time performance juga, tapi di private jet itu bukan ngitung on time-nya pesawat berangkat, tapi lebih kepada biarpun dia minta schedule jam 10 ntar dia datang jam 4 sore, gue udah siap jam 10. Nah, jadi yang berubah itu yang paling sering ya seperti itu. ATD kalau di dunia penerbangan komersil kita nggak pernah jarang kenal ATD, kita kenalnya STD, ya kan? Schedule departure. Kalau di sini lebih kepada estimate departure jam 10. Lu udah siap jam 10. 2 jam sebelumnya tuh semuanya harus sudah beres, minimal 1 jam sebelumnya pesawat udah ready. Walaupun nanti yang punya pesawat datangnya jam 4 sore. Berubah kan semuanya. Landing permit di sana, itinerary di sana yang harus arrival semua ya. Iya, arrival di sana udah disiapin jam sekian. Ganti. Kita harus cepet-cepet update. Makanya itu yang namanya prepare. Kalau lu udah prepare tuh dan lu udah bisa ngarepin yang unexpected, insya Allah tuh nggak ada masalah lah sebenarnya. Update ya, ini prinsipal belum bergerak, masih di rumah, belum jalan, pesawat udah siap, masih di rumah, tiba-tiba di sana, ini Pak gimana Pak nih kalau Bapak nggak berangkat 1 jam lagi airport tutup, kita laporin. Pak, jangan berubah lagi Pak, ini pesawatnya kalau nggak berangkat airportnya tutup. Kadang-kadang mereka nggak bisa kita paksa gitu aja, udah cancel aja Mas, besok pagi aja berangkat. Karena pesawat udah siap tuh ya. Suwe kan. Ya oke siap, besok pagi kita pending postpone hari ini, besok pagi begitu lagi, minta jam 7 berangkat jam 10 biasa aja maksudnya. Dan itu hal sehari-hari ya kayaknya. Ya sehari-hari kan mereka sih orang yang maksudnya mereka sibuk lagi meeting di sini, lagi meeting di situ. Kadang-kadang mereka juga landing di Halim pakai helikopter langsung naik jetnya. Kita nggak tahu tiba-tiba besok nih tukang pelat, besoknya on time. Gitu. Kita nggak bisa diprediksi benar-benar ya. Kerja di sini nih gua udah sebulan lebih lah ya di sini. Gua ngeliat movement pesawat segala macem. Ini emang nggak ada jadwal, nggak ada ininya, bener-bener nggak bisa diprediksi. Ya, planning ada, tapi maksudnya waktu eksekusi ya lo siap-siap untuk perubahan. Sekali waktu pesawat udah ditarik, udah beres, udah air udah diisi, udah dibersihin, nggak jadi, udah biasa gitu. Ada juga yang paranoid dengan weather, prinsipal kita. Misalnya begitu weather, Mas ini weathernya bagus nggak Mas? Minta dong Mas weathernya. Weather di sana bagus nggak Mas? Di sana nanti pas awal landing kira-kira forecast hujan Pak. Nggak jadi aja deh. Kok nggak jadi sih? Gara-gara kita kasih tahu itu nggak jadi, gue bilang waduh. Jadi itu namanya orang kaya ya, mereka bebas terus mereka ya. Dan pilot juga kadang-kadang juga gitu, misalnya pas landing, Mas tadi pilotnya landingnya nggak enak loh Mas, gini ya kita laporin. Sampai gitu? Iya Cap, tadi yang landing siapa ya Cap? Oh tadi landing si ini, misalnya captainnya kan ada captain, ada flight, ada pilot flying, ada pilot monitoring misalnya. Yang flying tadi si ini. Tadi kayak bapaknya komplain tuh masalah landingnya kata gini. Oh iya Mas ya. Jadi sampai ini kesini juga. Ya biasanya kadang-kadang nyampein ke kita ya kan. Tadi nggak enak loh si ibu, sampai nggak enak banget itu katanya pusing pas landing atau pas landing di sana atau
approach-nya nggak bagus semalam memang gara-gara weather gitu. Cuma kan kadang-kadang baperan. Ini namanya dia punya pesawat, gue udah keluar duit tuh gue mau ya smooth flight dong gitu. Nah Pak tadi kan prinsipal gitu ya, owner, klien lah ya, sih emang punya pesawatnya kan emang permintaannya suka berubah-ubah, suka macam-macam. Nah salah satu lagi yang berhubungan langsung mungkin dengan customer kan pilot-pilotnya nih Pak. Pilotnya suka aneh-aneh juga nggak sih Pak? Pilot kan manusia juga ya? Iya gitu. Apalagi ini buat teman-teman pilot yang denger ini, gue juga pilot nih, jadi biar gue dapat masukan nih, dapat ujangan dari Pak Ian. Pilot kan manusia juga. Sebenarnya gini, mereka tuh waktu pendidikan di flying school sebenarnya sih udah dapat lah. Ini kalau lo jadi pilot begini, semuanya yes. Yeah, always say yes. Masuk perusahaan semuanya gini yes. Maksudnya prosedur ikutin ini. Ya mereka itu sebenarnya sih bukan aneh-aneh, tapi kadang-kadang kalau udah senior tuh gimana ya? Kalau udah senior itu suka ngeremehin. Iya. Ini nggak semua pilot, tapi biasanya yang senior tuh, Cap ini flight plan-nya Cap, udah taruh aja di situ. Tiap hari gue terbang ke situ istilahnya, tapi kalau namanya airmanship ya, mau tiap hari terbang ke situ kan weather beda. Betul. Ya kan, jam belum tentu sama. Kondisi di runway yang no time lagi. Kan apa segala macam belum tentu sama. Udah taruh aja di situ. Sampai tuh mau take off 5 menit mau take off nggak dibaca tuh flight plan. Ya kan kadang-kadang Phil gimana kan kita udah siap refueling, isi aja kayak kemarin. Kan gue bilang setan. Nih betapa pentingnya, makanya ini kita nih cockpit crew gitu ya. Gue dulu banyak dengerin dari teman-teman, ada yang suka ribut sama orang ground. Nah sekarang gue di ground, gue ngerasain apa yang teman-teman ground rasakan. Dunia aviation ya, di dunia aviation. Perfect-perfectnya lo siapa sih nggak buat salah? Everyone made mistake, ya kan? Semua orang mau secanggih-canggihnya lo, misalnya lo best flying di flying school lo, best ini, best itu, tapi lo pasti buat salah. Kesalahan itu kan memang nggak setiap hari lo buat, tapi maksudnya lo pasti sekali waktu lo ada kesalahan, entah lo telat bangun, otomatis lagi berantakan, atau lo salah decision, misalnya gini. Decision kita sebenarnya udah benar, tapi nggak sesuai dengan prinsipal kita. Prinsipal kita urgent mau berangkat ke sana, ke satu tempat. Pilot bilang nggak bisa. Kalau gua sampai di sana, ini bakalan runway-nya udah bakalan sunset dan udah gelap, dan gua bakalan masalah dengan landing. Gua ground handling, apa yang gua siapin? Gua akan koordinasi dengan di sana. Lu bisa siapin apa sebagai dari sana supaya ini bisa landing after sunset, minimal kita udah pas banget sunset nih landingnya, bisa nggak? Pilot pasti secara airmanship aturan nggak bisa pak. Nah tapi prinsipal tuh kadang-kadang nggak mau dengar kata-kata nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang discretion pilot tuh lagi berpikir, dia disuruh berpikir cepat gimana, lu bisa pastiin nggak? Kalau memang yang strict banget juga banyak, udah nggak bisa, gua nggak bisa. Tapi dia nanti hubungannya dia dengan si prinsipal nggak bagus, dan hubungan dia dengan prinsipal nggak bagus. Tapi kalau dia nekat juga bahayanya dia tanggung, ya kan? Safety. Kadang-kadang itu yang dipilihan yang berat tuh kayak gitu. Kalau opini gua ya, mendingan walaupun pahit ya diomongin aja. Sorry permitnya kita nggak dapet, sorry kita nggak bisa buat take off jam sekian, sorry kita nggak bisa buat ini, biar prinsipalnya nggak bisa segala macam. At the end dia bisa maklum. Jadi pengalaman gua, wah ini bapaknya mengarah besar mas. Kemarin kenapa nggak bisa take off dari sini? Weathernya jelek pak. Ini nggak bisa begini. Ini kaptennya nggak berani. Maksudnya bukan dia nggak berani, nggak beralasan, tapi memang sudah dicek nih weathernya jelek, nggak memungkinkan lah. Gusty, crosswind, udah gitu visibility-nya juga low banget. Walaupun dia nggak mau ngerti, saat itu memang dia nggak mau ngerti, tapi setelah dia berpikir besok lagi, kalau yang memang benar-benar wise, biasanya mereka paham. Oke, mas kata dia, saya pakai airline saja, besok pagi saya berangkat, misalnya gitu. Pakai pesawat besar, misalnya gitu. Better, walaupun pahit, walaupun itu prinsipal, ya kita omongin aja. Semua bisa dijelaskan ya. Iya, semua bisa dijelaskan. Ya dia maki-maki kita nggak apa-apa, biasa aja. Dan mostly prinsipalnya ini nggak ngerti penerbangan, jadi emang harus pelan-pelan gitu kan. Dia ngerti pesawat mahal. Tahu ini itu ya, tapi pesawatnya mahal tahu bayar. Pesawat mahal gue udah bayar, dia paham itu, tapi dia kadang-kadang kalau dia udah urgent, dia kadang-kadang dia mau tabrak semuanya. Misalnya, ini gue harus bisa mas, sampai sini mas gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kira-kira nih Pak, ini kan udah ada masukan nih buat teman-teman yang dengerin nih tadi soal ini. Dari kacamata Bapak yang udah experience soal ground handling, seberapa penting tuh teamwork antara flight crew dan ground crew?
harus penting banget ya. Itu memang harus kompak karena gini, setiap penerbangan itu yang smooth handling, semua penerbangan smooth handling itu ada beberapa effort, ada beberapa orang, ada banyak orang yang mensupport. Jadi bukan cuma satu tangan, ada puluhan tangan yang mensupport. Kadang-kadang kita ngeliat, wih pelat lo smooth semua ya. Lo nggak ngeliat di belakang itu, gua prepare-nya itu berdarah tuh. Prepare-nya itu luar biasa. Jadi kalau prepare itu lo bisa minus berapa hari kok, minus 2 hari, minus 3 hari, minus 4 hari. Yang penting kita udah dapat itinerary, lo prepare, udah lo mulai cek destination, lo mulai cek di sana ininya apa. Wah, kalau yang dadak-dadakan aja, kalau memang stasiun yang udah pernah kita datengin, kita udah bisa udah bisa menguasain. Oh ini nanti bakalan gini loh, ini bakalan gini loh. Jadi memang butuh experience dan lu memang mesti belajar lah kalau di dunia penerbangan tuh lu belajar. Jadi sebelum lu udah pernah terbang ke sini belum? Lu udah pernah handling di sini belum? Belum. Kita belajar. Siapa ground handling yang bagus, siapa yang kredibel, siapa yang mesti dikontak, siapa yang di sana ke bandaranya seperti apa gitu. Itu harus canggih. Jadi ground kita langsung update nih ke krunya. Jadi krunya sampai di sana nggak kaget. Cap, nanti di sana nggak ada lounge ya. Jadi saya nunggunya di mana? Hotelnya cuma bentuknya kayak gini. Captain silakan pilih. Soalnya prinsipal kita maunya ke sini kan banyak ke daerah-daerah terpencil yang nggak jelas kan. Walaupun datang naik private jet, tetap aja kalau hotelnya nggak ini, kalau nggak ada hotel yang. Ya lo datang ke Sumbawa tuh Sumbawa besar. Hotel di lingkungan airport nggak ada yang bagus. Tapi kalau lo mau ke hotel yang di resort yang mau dikunjungin si prinsipal itu, dia resort itu jaraknya sekitar 2 jam dari airport. Itu memang bagus banget buat nyelam. Tapi kan gue nggak mungkin naruh kru di sana. Kru gue kan pasti gue taruh di sekitaran airport. Yang which is hotelnya kelas lost man. Paling ada satu hotel bagus aja, kadang-kadang penuh dipakai sama kru komersil. Nah sisa-sisanya nih kru, kita pakai hotel-hotel yang ya mesti paham lah kalau jadi kru private jet. Jangan manja deh kalau bilang. Walaupun bawanya Gulfstream gitu ya, pesawat mahal, kadang-kadang kalau waktunya memang harus bantu prinsipal ngangkat bagasi, ya ngangkat bagasi. Jadi kalau dapat hotel yang itu ya, it's part of life lah ya, bagian dari. Gua nggak bisa standarnya bintang 5, lo nggak ada bintang 5 lo di sini. Bangun tenda. Selesai tuh, karena memang ya tapi di sini sih biasanya yang udah jadi private jet paling dia udah ngerti lah, dia udah paham. Udah tahu lah ya. Dan mereka kadang-kadang juga kalau untuk memang sifatnya visitnya itu memang buat jalan-jalan ya, buat holiday, dia nggak mandatori harus pakai uniform juga. Iya. Dia bisa pakai casual. Banyak di sini yang terbangnya polo shirt, jeans. Iya. Seru juga sih ngeliat gitu tuh kan. Iya. Yang penting mereka airmanship tetap, ya kan. Kan airmanship nggak nempel uniformnya doang ya. Nggak nempel uniform. Jadi kalau pilot kritis mah sebenarnya ya maksudnya gini, kalau kita jadi ground handling jangan nggak suka dengan pilot kritis, nggak apa-apa. Maksudnya yang rewel gitu justru banyak ngebantu kita buat oh iya dia udah ngingetin ini, dia udah ngingetin itu. Jadi checklist kita tuh jalan juga kalau ada dia. Lebih dari checklist ya mungkin. Ya dia ngasih infonya lebih dari checklist. Mas nanti weathernya gimana? Suruh minta foto satelit. Padahal foto satelit itu udah kita update nih. Within 30 menit kirim lagi mas foto satelit. Awannya paling bergerak baru berapa kilometer. Nah Pak, kan sama-sama tahu nih salah satu ini kan podcast ini dibuat namanya aja pilot luntang lantung nih karena teman-teman di luar sana banyak yang masih luntang lantung kan. Nah, Bapak nih yang berkecimpung langsung nih di dunia penerbangan nih ibaratnya ngelihat masalah itu gimana Pak? Dan ada nggak pesan-pesan buat teman-teman luntang lantung di luar sana? Apalagi anak Bapak pilot juga kan, walaupun udah nggak luntang lantung sih. Kalau gue ya pesan maksudnya gini, kadang-kadang gue juga temen-temennya anak-anak gue tuh juga suka ngumpul kan di rumah. Pesan gue satu, pokoknya lu jangan pernah kalau memang tetap pengen jadi penerbang ya, jangan pernah ninggalin yang namanya informasi tentang aviation. Lo update. Sebenarnya kadang-kadang kita ngelihat ini jauh, padahal sebenarnya udah dekat. Ya kan? Kadang-kadang ini udah deket nih sebenarnya. Lo update, lo nggak harus belajar. Wah, gua harus belajar simulator, enggak. Lo belajar apa aja. Yang penting masih bau-bau penerbangan lah ya. Iya, yang penting masih bau-bau penerbangan. Misalnya kayak lo belajar tentang station, ya kan? Lo belajar tentang station ini apa aja sih? Gue yakin kok banyak anak-anak pilot-pilot yang masih baru-baru itu begitu nanya 4 letter code apa, 3 letter code apa, ya kan? Begitu di sini entry-nya apa, baca
baca approach chart aja mungkin kita udah lupa, lu baca lagi. Lu misalnya teman lo yang terbang aja, bila perlu nih ya, teman gue terbang nih, lu share dong flight plan-nya ke gue, belajar aja, lu share flight plan-nya. Lu ini artinya apa ya? Jadi lu jangan lepas dari dunia aviation ini, kan ngumpul lah sama teman-teman aviation, jadi informasinya dapet. Ingat nggak zaman waktu Krismon? Zaman Krismon itu gue kerja di satu perusahaan di Cengkareng ya. Itu teman-teman kerja gue itu 5 tahun adalah lulusan Curug. Batch 51, 52, 53, penerbang ya? 54, 55. Itu penerbang ada sekitar 15 orang. Itu mereka tuh yang paling lama di perusahaan gue itu sekitar 5 tahun. Ada yang akhirnya dapat kerja. Tapi mereka tuh menimba ilmu. Betul. Di situ ada di ground handling itu kan ada peralatannya engineering, misalnya kayak MEL, ada CDA, ada buku-buku manual. Lu baca itu. Bacanya tuh maksudnya nggak perlu lu baca detail, cuma lu buka. Yang penting tahu nih, ya, nice to know ya. Ini 747. Lu ngelihat pelajaran kita anak-anak load control tuh belajarnya apa ya? Lu belajar weight and balance. Weight and balance itu juga ada ilmunya. Ya. Weight and balance itu sebenarnya kalau buat dunia operation, kalau kita mau nerbangin pesawat, basicnya weight and balance. Kalau lu paham yang namanya weight and balance, lu jadi kayak gue nih jadi ground handling, gue juga dulu basicnya load control atau bikin load sheet juga. Weight and balance itu lu jangan cuma jadi pabrik load sheet. Misalnya. Cuma asal bikin cetak nih dan cetak nih udah benar, yang penting intrim ya kan. Tapi lu harus pahamin A sampai Z. Jadi kalau lu jadi pilot nih bisa ditanya, Mas, pilot kita misalnya lu bawa 73 ya, Mas, pilot kita ini sekitar 15 ton. Berapa fuel maksimal bisa gue bawa? Kalau basic weight and balance so bagus, so gampang gitu. Oke, ini basic weightnya sekian, maksimum pilotnya sekian, langsung lu kurangin. Dapat lah tuh maksimum fuel bisa lo bawa. Ya kan? Jadi basicnya itu. Jadi lu gue malas lah belajar di ground handling, padahal ilmunya banyak dan ilmunya sangat nyambung. Malah di perusahaan-perusahaan luar negeri sekalipun semua lulusan pilot banyak yang internship harus di ground handling dulu minimal kan. Jadi langkah saya nggak salah nih ya Pak? Nggak salah. Makasih banyak Pak Ian udah ngasih kesempatan ke gue. Karena ini orang-orang pada nanya ke saya, ini udah dijelasin karisma ini apa. Nah ini bener-bener karena gue sendiri kalau lagi di OCC, kalau nggak lagi di lapangan, bantuin bikin flight plan dari yang nggak bisa pakai software-nya, walaupun dicanggih sih ya pakai software. Tapi bukan ngerilis itu, pasti dispatcher yang benerannya akan review yang gue kerjain dulu. Nggak main pesawat orang salah kan dulu. Iya, maksudnya ngeliat aircraft spec gitu kan. Oh ini aircraft spec bisa ngebandingin. Take off weight-nya, maximum take off, maximum landing. Gue cukup nggak sih runway-nya? Jadi lu gak usah belajar mati-matian belajar performance kalau lu nggak paham dunianya. Maksudnya gini, lu belajar performance, pesawat gua segede ini, beratnya sekian, runway-nya sekian, pavement-nya sekian, masuk nggak sih kira-kira? Di situ diajarin pakai grafik, tapi lu kalau memang udah biasa belajar itu, masuk, gua bisa bilang masuk. Langsung gua bilang lo, PCN-nya masuk nih dengan ACN-nya, lu belajar kok masuk. Lu jadi nanti kalau begitu lu jadi pilot, lu udah nggak zero. Wah sih, udah gape nih dalamnya. Lu kerjaan ground handling juga, gue paham. Dari A sampai Z gue paham. Trik-triknya orang caranya ngeloading buat load sheet apa segala macam itu juga banyak cara gampangnya dan cara mudahnya banyak. Tapi lu juga harus paham. Wah lu jangan asal buat. Ini kalau trimnya out begini, recovery-nya gimana? Oh trimnya begini. Anak-anak sekarang kalau misalnya terbang komersil, load sheet udah jadi. Lo belajar load sheet cuma berapa jam sebentar. Nah, kadang-kadang pesawat nggak in-trip. Itu kan decision captain ya kadang-kadang. Terbang nggak Mas? Udah pesawat ada toleransi. Lo jangan selalu berpikir toleransi. Kalau pesawat itu angka mati, NKRI itu. Itu dia. Jadi pentingnya ground support benar ya. Kadang-kadang kan kalau di dunia penerbangan tuh kan kayaknya yang jadi mercusuarnya kan wah pesawatnya krunya ini. Lihat nih foundationnya di bawah. Kenapa gue bisa ngomong gini sekarang? Hari pertama gue di Karisma, gue ikut bantu ngangkat koper, ngurusin ini, dimarahin absek, jadi sangat kompleks. Jadi teman-teman di luar sana mungkin yang udah terbang, kalau you having a problem with ground crew atau ini, selesaikan dengan cara yang baik-baik karena tugas mereka sangat berat bos, sangat berat. Pak Ian, makasih banyak atas kesempatannya bersama Pilot Lantung dan sama saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Dan buat teman-teman di luar sana, you're not alone. Lihat gue masih nganggur, tapi ini salah satu yang gue nunjukin nih.
biar gimana caranya gimana pun itu, pokoknya yang penting gue ada di scoopnya masih Dalam penerbangan. scoopnya aviation. Tiap hari cuma ngeliatin pesawat sambil saya selawatin tuh Pak. Kalau ada pesawat landing saya pegang, saya selawatin. Udah deket itu sebenarnya. Amin, amin. Udah deket. Ya teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Makasih banyak Pak Ian. Sama-sama Mas. Nah, kalau mau tahu soal Karisma ini punya Instagram, Karisma Flight Support ya Pak? Yes. Nah, lo bisa cek tuh di situ. Di LinkedIn juga udah ada. Iya, di LinkedIn juga udah ada. Jadi makasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa kalau podcast ini bermanfaat bisa di-share ke yang lainnya. Makasih. Ada Ruputra Ramadan dan Ian Sahlan. signing out. Thank you.